percaya dan berharap hanya kepada Engkau Bapa. Dan Engkau memberikan tepat pada waktu yang Tuhan berikan. Kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, bahkan karena kasih karunia yang melimpah-limpah bagi kami semua Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau memberikan waktu kembali kepada kami Tuhan, untuk kembali kami masuk di dalam hadirat Engkau Bapa, mengenal Engkau Bapa, memahami Engkau Bapa, dan menerima berkat yang daripada Engkau Yesus ya Tuhan. Kami berkeyakinan Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, mengurapi kami semua Tuhan. Kalau kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan, dan biarlah setiap firman yang akan disampaikan itu berasal daripada Engkau Bapa, menjadi berkat bagi kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Fokuskan agar kami tetap di dalam hadirat Engkau Bapa, tidak ada gangguan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, taruh hikmat akal budi untuk hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, apa kabar hari ini? Selalu luar biasa di dalam Tuhan ya. Kabar baik, begitu baik daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, setiap Daud menghadapi masalah terutama peperangan, dia langsung tanya jawab kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus menghadapinya? Tuhan, bagaimana saya harus bergerak? Apa yang harus saya lakukan? Kalau Bapak Ibu Saudara baca, selalu Daud itu bertanya dan bertanya kepada Tuhan. Judulnya yaitu Tuhan mendengar ketika aku minta tolong. Ada dua nas kita pegang hari ini, yaitu terambil dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara boleh baca. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Amin. Itulah yang harus kita lakukan di dalam hari-hari ini ya. Dan yang kedua di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, kita pegang ini, 2 ayat ini untuk kita di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi permasalahan dari kehidupan kita, biarlah kita hanya berseru kepada Tuhan, ya. Dan satu lagi, apapun yang kita akan terima dari jawaban Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik, ya. Minggu lalu saya mengalami akan kesakitan kembali tangan ini. Jadi saya khawatir sekali tangan kanan ini bisa copot lagi, lepas lagi dari pergelangan. Dan itu kalau sudah lepas, saya teringat akan masa yang lalu 2007. Saya itu diikat, berarti kan sekitar 40 hari. Ya. Dan itu tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Jadi waktu hari Jumat yang lalu itu ya. Jadi saya cepat-cepat ke dokter, saya minta izin ke bos. Siang-siang itu mau ke dokter dulu. Dan bos sendiri juga khawatir, Yud katanya hati-hati. Dan saya sebelum sampai ke dokter itu, ya karena naik motor juga, saat itu saya berseru kepada Tuhan.
Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa menolong saya. Hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan saya. Dan akhirnya saya ke Halmahera, minta difoto, minta di ronsen, takut ada masalah di pergelangan tangan ini. Singkat cerita, sudah diperiksa dan lain sebagainya, puji Tuhan. Tidak ada apa-apa, hanya iritasi daripada sendi saja. Jadi selama 1 minggu ini dikasih obat untuk iritasi saja. Puji Tuhan, Tuhan baik. Karena kalau saya sampai terjadi ini pergelangan tangan copot lagi, saya tidak terbayang ya. Tidak bisa naik motor, kerja harus ya walaupun pakai mobil dengan tangan kiri ya. Tapi saya luar biasa kalau mau saya saksikan ya, Tuhan itu menolong luar biasa. Waktu saya pakai tangan kiri, pekerjaan saya itu banyak tulis menulis dan tanda tangan, terutama harus menandatangani giro atau cek di perusahaan. Dan luar biasanya saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini terjadi pada tangan kanan saya, berikan hikmat kepandaian pada tangan kiri untuk saya bisa menulis pakai kiri, untuk saya bisa tanda tangan pakai kiri. Dan itu terjadi, saudara. Tapi kalau sekarang saya nggak mau lagi. Itu berabe ya, dengan tangan kanan, tangan satu itu berabe. Dan kita setiap ada masalah ya, setiap ada masalah apapun, saya selalu berseru kepada Tuhan. Ya, Dia punya rancangan damai sejahtera. Ya, bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Saudara lahir di keluarga tertentu, ada rancangan Tuhan. Dalam keadaan tertentu, entah sakit, entah mungkin nangis, entah mungkin berduka cita, ada sesuatu rancangan Tuhan. Menghadapi masalah tertentu, ada di gereja tertentu, saya tidak tahu itu semua rancangan Tuhan. Bukan kebetulan tetapi ada rencana Tuhan di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Ya, bagaimana Daud lari dari Yerusalem di pelarian ini dan dia minta tolong kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong? Ya. Ketika kita dalam kesulitan, penderitaan, permasalahan, tantangan dan lain-lain, Tuhan menolong. Bukan sebatas dapat menyelesaikan, bukan. Tetapi di sini saya katakan dapat solusi lebih jauh daripada itu, yaitu digenapi rancangan Tuhan atas hidup kita. Dari dunia sampai kekekalan, bukan sekarang saja. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa itu rancangan Tuhan? Amin. Betul, kita percayakan bahwa itu rancangan Tuhan, pengendalian daripada Tuhan. Nah, bagaimana pertolongan Tuhan atas Raja Daud ketika di dalam pelarian itu? Hari ini kita banyak membaca ayat-ayat supaya kita jelas bahwa ini informasi ini semua dari firman Tuhan, bukan saya reka-reka, tetapi semua dalam firman Tuhan ya. Inilah bukti pertolongan Tuhan ketika kita datang menghampiri Allah. Kita sujud pakai lutut datang kepada Allah setiap hari ya. Di sini pertama adalah Tuhan menolong Daud dengan menyediakan kebutuhan pangan bagi dia. Saya akan bacakan dari 2 Samuel 16. Bapak Ibu Saudara yang bisa membaca dari HP juga boleh, silakan. Ya, dalam ayat yang ke-16, Daud bertemu dengan Siba. Siapa Siba itu? Siba itu adalah hambanya Mefiboset. Ya, dari anaknya Yonatan, itu adalah sahabat Daud yang harusnya itu dimusnahkan.
Tetapi Daud dia murah hati dan diambillah Mefiboset ini menjadi orang keluarga daripada istana juga, ya. Di sini diceritakan ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba. Ya, Daud saat itu bertanya kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Bapak Ibu Saudara perhatikan, di saat Daud ada kesulitan melarikan diri dari Yerusalem, tiba-tiba ada yang menolong, memberikan bekal makanan. Ya, keledai juga dikirimkannya. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Entah dengan apapun Tuhan mengirim Siba, yaitu makanan, keledai dan lain sebagainya. Itulah pertolongan yang pertama yang Daud dapat rasakan. Ya. Di saat kita ada masalah, saya percaya waktu pergumulan sulit, ada orang-orang yang bisa menolong kita yang tidak terpikir oleh kita, yang tidak kepikiran oleh kita, ada yang bisa menolong kita. Ya. Yang kedua saya lanjutkan. Di sini Tuhan menolong Daud sehingga menguasai dirinya ketika dikutuk dan dihina oleh keturunan Saul. Ketika Raja Daud telah sampai ke Baharuim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul yang ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, nyalah, nyalah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu? Hai anak Zeruya, biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia di Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Bayangin kalau pepatah mengatakan mungkin sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Jadi selain
dia melarikan diri, ada kutukan-kutukan yang dari mungkin musuhnya yang terdahulu, yang dari Saul. Ya, dia tetap ada kepahitan yang menimbulkan rasa kecewa, marah. Jadi saat itu dilempari, itu yang beriringan itu dilempari. Dan perjalanan saya kalau perhatikan di dalam kamus Alkitab ini tidak dekat ya. Dari Yerusalem sampai Mahanaim yang nanti sampai di 7 terakhir itu kurang lebih 120 kilometer ya. 120 kilometer ini dalam perjalanan jalan, sampai berapa titik tempat dia harus berhenti dulu. Tetapi saat itu dia mendapatkan kutukan-kutukan dari luar biasanya Daud ini bersabar. Padahal kan gampang, tadi punya perwira yang tinggi, dia mau penggal kepalanya. Dia katakan, ngapain anjing mati ini tuh mengolok-olok kita semua, katanya gitu ya. Dia mau penggal kepalanya, gampang saja. Tetapi Daud saat itu diberikan kesabaran, ketabahan. Walaupun mungkin di antara kita semua saat kita ada satu masalah yang kita hadapi, ada olokan-olokan yang dari luar yang kita mungkin terima yang tidak tahu apa. Nah kan dasar gitu, karena kamu berdosa, rasain gitu. Malah mengolok-olok bukan mendoakan, menjelek-jelekan bukan mendoakan, bukan menolong. Banyak yang begitu, malah menekan kita gitu. Nah gak bisa menolong, nah itu mah rasain karena perbuatan kamu, katanya gitu. Bukannya mendoakan, bukannya menolong, malah mengolok-olok. Tapi saat itu Daud tetap sabar menghadapi olok-olokan itu ya, atau kutukan-kutukan yang dia terima itu. Kita lanjutkan saja di sini. Tuhan menolong dengan mendapat informasi dari Yonatan. Supaya cepat saja. Jadi saat itu pun ada seorang Yonatan di sini di ayat yang 2 Samuel 17 ayat yang ke-16 sampai 26 ya. Di sini dikatakan ada Yonatan dan Ahimas yang menunggu di En-Rogel, di situ dikatakan. Jadi mata-matanya Daud gitu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Absalom, Daud tahu dengan ada mata-matanya ini. Sampai pernah kejadian Yonatan dan Ahimas ini diketahui oleh seseorang atau bawahan daripada Absalom ini. Itu ada 2 orang katanya. Tapi untungnya Tuhan menyembunyikan Yonatan dan Ahimas ini di dalam satu sumur. Jadi tidak ketahuan, beres gitu. Nah Tuhan, saya percaya itu adalah pertolongan daripada Tuhan juga mengendalikan Yonatan ini. Saya percaya itu semua Tuhan yang mengendalikan, yang kita tidak kepikir gitu, yang tidak tahu. Tuhan menolong lagi dengan menyediakan kebutuhan pangan bagi dia dan keluarga rombongannya ketika tiba di Mahanaim ya. 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Sekarang membaca ayat yang terlalu banyak ya. Saya akan bacakan. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makhir bin Akmel dari Lodebar dan Barzalai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Luar biasa. Ya.
Itu adalah pertolongan Tuhan bagi Daud. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika kita punya masalah? Saya percaya Tuhan mengendalikan itu semua. Bagi yang percaya kepadanya, Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Pergumulan demi pergumulan memang itu ada. Tetapi kalau kita perhatikan, setiap pergumulan itu Tuhan katakan tidak sampai tergeletak. Tuhan angkat lagi, Tuhan bangkitkan kembali lagi, Tuhan kasih semangat lagi. Saya banyak permasalahan-permasalahan yang ada yang saya sering ceritakan, tetapi ada banyak orang-orang tertentu yang menolong saya. Terus setiap ada permasalahan ada yang menolong dan menolong. Itu saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan untuk menolong saya. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir di sini, Tuhan menolong dalam peperangan sehingga tentara Daud bisa menang dalam peperangan, bahkan Absalom tewas di tangan Yoab. Ya, itu di pasal yang ke-18. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca kembali dari pasal 16, 17, 18. Bagaimana perjalanan waktu Daud melarikan diri dari Yerusalem sampai Mahanaim. Begitu luar biasanya pertolongan Tuhan. Dan kalau saya perhatikan di pasal 18, saat Daud di sini memeriksa barisan tentara dan bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Saya pelajari kenapa di sini angkatan atau kepala pasukan di sini 1100 gitu. Kok sedikit ya? Ternyata saya coba lihat di kamus Alkitab bagaimana dengan ternyata penafsiran di Alkitab saat itu. Waktu Daud keluar dari Yerusalem tercatat di sana hanya 600 orang yang berjalan. Ya, keluar dari Yerusalem itu 600 orang. Tetapi setelah perjalanan banyak orang yang memihak Daud saat itu. Sampailah ke Mahanaim, itu kurang lebih hanya 4.000 orang. Itu ada prajurit dan lain sebagainya, hanya 4.000 orang. Makanya di sini tidak ada kepala pasukan 10.000, tidak ada, karena dia hanya 4.000 orang. Ya, lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Yeruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Kita perhatikan di ayat yang ketiga, tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Siapa yang berbicara ini kepada Daud? Tentara, ya. Yang harusnya berbicara saat itu adalah pemimpin tentara itu adalah Yoab. Tetapi bayangkan, saya melihat di sini kesempurnaan Allah yang kalau menolong. Dia menggunakan mulut daripada tentara ini untuk menahan Daud tidak ikut berperang. Dia pakai mulut tentara ini supaya udah kamu diam aja di kota, tinggal di kota saja, gak usah ikut berperang. Kamu ini bernilainya besar sekali, sama dengan 10.000 prajurit katanya gitu. Bayangin ya, jadi mulut tentara ini dia berani ngomong kepada Daud. Dan apa jawaban Daud saat itu? Tidak marah kepada tentara ini. Kamu mau campur apa? Gitu. Saya pemimpin tentara juga, Yoab nggak ngomong apa-apa.
Enggak, tapi di sini kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Nah, luar biasa ya. Tuhan memberikan keluluhan kepada Daud saat itu. Tapi di situ ada permintaan. Raja, permintaan Daud kepada Yoab, Abisai dan Itai. Berarti ke semua pasukan prajurit ini dia ngomong begini. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Udah, kamu jangan sampai ngebunuh si Absalom. Kamu pandang saya. Kalau kamu benci sama dia, kalau kamu pengen musahin dia, janganlah. Lihat saya lah katanya. Kata Daud gitu. Pandang saya. Ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom, lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Itu luar biasa pertempuran. Dan tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah, bayangin, perhatikan, di sana pertumpahan darah yang dahsyat. Di sini dikatakan 20.000 orang tewas. Itu orang Israel pakai sampai puluhan ribu yang ngelawannya. Di sini sedangkan ini 4.000, di sini puluhan ribu. Dan itu terjadi perang yang dahsyat, yang luar biasa. Itu penumpahan darah. Pakai apa? Pakai lembing, pakai pedang. Dan saat itu terjadilah pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada dimakan pedang. Oh, jadi hutan itu pun memang hutan belantara yang bisa mematikan orang, entah tersangkut, entah masuk jurang. Karena hutan itu kalau saya perhatikan ceritanya itu sampai gelap sekali gitu. Bahkan di sini kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu sehingga tergantung di antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Itu saya kebayang dia lagi cepat-cepatnya naik bagal gitu ya, karena mungkin agak gelap, agak ada awan yang tertutup mungkin ya. Jadi lagi kencang-kencangnya ada dahan gitu ya, sebatas lehernya itu nyangkut udah gitu, tergantung dia. Tergantung dari antara langit dan bumi. Ya, itu adalah kesempatan untuk prajurit atau untuk ini membunuh Absalom. Saat itu prajurit itu udah ketemu sama si Absalom ini mau mematikan, dia nggak berani. Dia nggak berani. Dan saat itu Yoab yang matikan. Dia saking mungkin ada satu kekesalan dia matikan gitu ya. Matikan. Itu sampai prajurit ini, waduh gimana untuk laporan kepada Daud, untuk menyampaikan laporan bahwa Absalom ini mati. Dia sampai mengirim utusan laporan ini 2 orang yang berbeda. Dan akhirnya laporan itu singkat cerita sampailah kepada Daud. Sedangkan Daud saat itu keinginan dia itu Absalom tidak mati, tidak dibunuh. Dia sampai mendengar berita ini. Di akhir ayat ini dikatakan, setelah Daud mendengar kabar kematian daripada Absalom, maka terkejutlah raja dengan sedih. Ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku.
Itu yang diharapkan oleh Daud. Itu yang diharapkan. Tetapi sekali lagi, rancangan Tuhan itu berbeda. Rancangan Tuhan itu berbeda. Sebab di dalam ayat Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, di sini ada catatan penting, tidak semua keinginan Daud terpenuhi. Mengapa? Ya, seperti awal peperangan Daud mengatakan, perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku. Tetapi apa yang didapatkan oleh Daud? Dia terkejut mendengar Absalom mati. Satu hal, dia menerima rancangan Tuhan yang terbaik. Ketika kita sebagai orang-orang percaya dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan, berlutut kepada Allah. Ia mendengar dan menolong. Tetapi ada satu hal yang sangat penting dalam pengiringan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan bukan hanya memberikan pertolongan, tetapi Tuhan sedang melaksanakan rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Itulah pertolongan Tuhan terhadap Daud. Biarlah firman ini menguatkan kita. Kita percaya ketika kita datang pada Tuhan saat menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita akan berjalan bagi kita semua. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami melihat Engkau telah menolong Daud saat Daud di dalam pelarian, di dalam kesulitan, di dalam menghadapi masalah-masalah besar, sampai ada kutukan-kutukan sekalipun Tuhan yang dihadapi oleh Daud. Tapi kami melihat pertolongan Allah yang begitu luar biasa bagi Daud Tuhan. Sampai dia memenangkan kembali. Sampai dia menyelesaikan masalah itu Tuhan. Walaupun saya melihat keinginan Daud berbeda dengan rancangan Tuhan. Biarlah di setiap kehidupan kami Tuhan, dengan penuh masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Entah di pekerjaan, entah di keluarga, entah di pelayanan sekalipun Tuhan. Banyak masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami hanya berserah dan berharap kepada Engkau Bapa. Kami hanya berseru kepada Engkau Yesus ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang penolong dan memberikan jalan keluar. Walaupun jawaban berbeda dengan kami Tuhan, tetapi kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan dan berharap kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau bagikan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.